Ke bininya, ayah kau, mak kau nya. Kadang tengok wajah mak punya ibu dan tengok. Tengok wajahnya, wajah-wajah kecewa dapat laki. Awak nak banyak bawa pulang dong. Pokoknya bapun cara iblis bisa menyenangkan. Itu dulu Bapun cara bisa iblis menyenangkan. Laki bapun cara menyenangkan bini. Iko kata bini, kata laki, abang mana bang dan mencari. Abang bungkuin nasi. Buat ayu minumnya. Habis kau timbang otak, timbang sawit kopi, ti haram sampai pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan pemuda, para remaja yang berbahagia, untuk membaca historis sejarah kelahiran Rasul sangat panjang sama ayah. Sangat panjang ceritanya. Mulai beliau belum ada sampai ada, melahirkan ibundanya yang mulia, anak-anak, remaja, dewasa, diangkat jadi nabi dan rasul, mengembangkan agama sampai hari ini. Jadi kalau kita baca panjang sejarahnya. Jadi kita ambil sedikit-sedikit. Walaupun seketik wa ambil, tapi bermakna. Bisa wa bawa pulang dan bisa wa amalkan. Sesuai? Mudah-mudahan nanti tidak ada yang bertanya. Nah, pertanyaan itu tidak seindah Buya Abdul Somad Tuan Guru. Beliau itu namanya kitab berjalan, bukan kamus berjalan lagi, Pak. Kitab berjalan. Kalau kami dulu ada kamus berjalan. Ada itu dalam lokal kami di pesantren, apapun ditanya artinya tahu dia. Nah, ini apa artinya? Ini, apa artinya? Ini. Jadi kamus berjalan. Kalau Buya Abdul Somad itu kitab berjalan. Nah, jadi kalau saya ini, apalagi disampaikan tadi oleh Pak Wali, yang diundang ke sini ini orang-orang pakar dari Jakarta. Orang ternama, awak orang kampungnya pun lah kantong. Paling orang kampung aku ni sorai longkue, kan? Sepode, makanya kaji awak pode-pode tanggung itu. Jadi kalau ada nang pode mereka, berarti sepode dia. Kalau ada nang asin berarti gam dia. Kalau ada nang ambau berarti ayu sungai dia. Jadi awak ngaji malam ku agak santai, tapi agak lama sampai jam 2 boleh. Amak-amak sanggup mendangau sampai jam 2 boleh? Pemuda remaja sanggup? Pak Wali Desa sanggup? Saya tak sanggup. Tapi tak apalah ya, santai-santai awak. Pertama kita ambil dari Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Rasulullah itu dilahirkan oleh Allah ke dunia ini rahmatan lil alamin. Rahmat, menyenangkan. Dalam rahim ibundanya, amaknya sonang. Lahir kata dunia, disusui oleh Suwaibah, Suwaibah sonang. Disusui oleh Halimatus Sa'diyah sonang. Hidup sama datuknya Abdul Muttalib sonang. Hidup sama pamannya Abu Talib sonang. Minjam uang sama Siti Khadijah sonang. Sampai menikah dengan Siti Khadijah sonang. Di mana je Rasul, kapanpun Rasul, dengan siapapun Rasul tetap menyenangkan uang. Akhirnya wak boka dia awak le. Kalau memang itu Nabi awak, tu suri taulah dan contoh bagi awak. Sejauh mana bawa awak hidup menyenangkan uang. Le paham dah ya? Kau bahasa Inggris ya?
Dari mana memulai? Oh ustaz. Ustaz saja mana mau menyenangkan umat. Kalau ustaz itu umpama orang tarbiyah, hanya laku untuk orang tarbiyah. NU tidak laku, Al-Wasliyah tidak laku, Muhammadiyah tidak laku, Jemaah Tabligh tidak laku, Jemaah Salafi tidak laku, hanya laku untuk orang tarbiyah saja. Berarti ustaz itu tidak rahmatan lil. Oh, ustaz itu orangnya Muhammadiyah, hanya berlaku untuk golongan Muhammadiyah saja, tidak laku di tarbiyah, tidak laku di NU Nahdlatul Ulama, tidak laku di Salafi, tidak laku di Wahabi atau Jemaah Tabligh. Berarti ustaz itu bukan rahmatan lil. Oh, ada Jemaah Tabligh inyo-inyo aja, kelompok-kelompok aja nya. Atau ada bekoi sebut dengan Jemaah Salafi, inyo-inyo aja. Awak kau ndak boleh bergaul denyo, awak induk bid'ah kata inyo. Berarti inyo tidak rahmatan lil. Yang rahmatan lil alamin itu siapa? Untuk semua golongan. Contoh Pak Wali Desa. Pak Wali Desa kan untuk semua golongan. Wang kayo ya jo, musikin ya jo, wang ancak ya jo, yang muwak ya jo. Rahmatan lil alamin. Kalau memang awak ikut pengikut Nabi Muhammad, tauladan Rasulullah tu bagi awak, jadilah menyenangkan dalam hidup. Oh, awak ni niat mamak, sejauh mana baru ni niat mamak menyenangkan anak keponakan. Karena ni niat mamak tu mengayomi, memberikan nasihat, merangkul, memberikan pendidikan, buah kaluku, buah balimbiang, anak di pangku keponakan bimbing. Itu pantun-pantun wang tutua kampung awak. Makanya kalau ni niat mamak dipangkukan diknya anak keponakan, dididik anak keponakan, maka anak keponakan menjadi tauladan di dalam masyarakat, sonang masyarakat, sonang keluarga. Tapi kalau ni niat mamak tidak peduli kepada anak keponakan, pantun itu boleh dia wang ke awak balik. Buah kaluku buah balimbiang, anak jadi hantu, ponakan jadi anjing. Bongi wang ke awak mereka kan. Kenapa kayak gitu, San? Yang niniak mama tidak peduli dengan keponakan. Keponakan tidak peduli dengan niniak. Kenapa tidak peduli? Yang niniak mama abi dijual tanah ponakan deh. Itu contoh misalnya. Oh, awak imam. Sejauh mana baru imam bisa menyenangkan jamaah? Kalau ayah-ayah ambo dulu, ustaz-ustaz buya-buya ambo dulu, atu-atu ambo sampai kini imam tidak ada menyusahkan makmum. Karena bacaannya pendek-pendek aja nya. Ayatnya ayat langganan dulu aja. Wal asri, inna ataina. Watini agak panjang sekete. Sudah tu wat duha, sabihis, hilang timbul ngoh. Kadang dah ngau, kadang tak. Tapi akhir-akhir itu banyak imam para hafiz. Banyak hafalannya ada 10 juz, ada 15 juz, malahan 30 juz. Qiraahnya tidak diragukan lagi. Makharijul huruf, sifatil huruf, akamil huruf. Lawam, lagu dan iramanya jelas. Wakaf ibtidaknya mantap. Tapi kadang-kadang selewinya, ya kamu kodenya. Wang belakang nak dia agak ada ni. Le paham nanya. Aku lo ngaji le pemanasan bawa. Lama ngegek lutui amak jurai ayah le belakang kan hanya alun joleh. Berarti imam itu alun imam rahmatan lil. Saya tengok di Mekah itu bapak dan ibu, 1 minggu pelaksanaan haji dilakukan, itu imam-imam para Mekah itu pendek-pendek ayatnya Pak. Padahal semuanya para hafiz Al-Quran, ahli tafsir, ahli qiraah, ahli segalanya mereka itu, maka tidak tanggung-tanggung kerajaan menggaji mereka.
Lebih godang gaji para presiden lah Pak. Tapi ketika salat Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin kata makmum. Itu ayat yang dibaca pendek aja nya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Ayat pendek-pendeknya. Kenapa? Karena inyo mengerti keadaan makmum. Makmum tu kadang-kadang kalau jemaah haji Pak, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid, 3 waktu bertahan dalam masjid. Contoh apa menahan kontui dah coba ya. Maaf dah kan agak belain bunyi menahan angin masawah. Asabnya lah kontui. Kadang-kadang asar nyala maghrib tertahan, maghrib nyala isya mulai nak qalu. Alun. Kadang-kadang sarakaat tinggal solat isya tu sarakaat tinggal hanya mulai nak timbul-timbulnya dah. Akhirnya babuni le dah. Nak ngambil wuduk jauh di luar sana, nak berwuduk solat batal. Makanya sangat bijak imam itu, makanya sab lurus dan dirapatkan. Itu namanya imam rahmatan lil alamin. Oh, kita khatib. Khatib hari Jumat itu Ibu. Kadang-kadang itulah dulu kawan sebagian jadi khatib kan enggak bisa montin ya Pak. Inta menagi, inta apa caro agak. Masuk waktu jam 12 lewat 10 menit. Jam 1 kurang 10 masih khutbah pertama aja bau. Ulunnya ada tanda-tanda monti lah. Tengok kawan sebelah kanan. Ni. Nak jangan rati dah. Kawan batuk 3 kali. Itu namanya bukan khatib rahmatan lil. Oh suami, bagaimana cara menyenangkan istri? Makanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswah tauladan hasanah yang baik. Cuma tengok Rasulullah laki bini, sonang dia bininya, yang ya bang, mimbau yang Rasulullah tu nak bini. Ada mimbau yang tu nak kini je lah Pak Wali, jak dulu tu lah. Coba uang seko tak balik, nak ke bini uang, nak ke bini nyo bayar yang, nak ke bini uang. Ya yang tunggu nanti abang ya dekat jembatan kita sama-sama ya, nanti. Ke bini uang bayar yang lah, ilaha illallah. Ke bininya ayah kau mak kau nya deh. Kadang tengok wajah mak punya ibu dan tengok. Tengok wajahnya wajah-wajah kecewa dapat laki. Awak nak banyak bawa pulang dah. Pokoknya bapun cara iblis bisa menyenangkan. Itu dulu bapun cara bisa iblis menyenangkan. Laki bapun cara menyenangkan bini. Iko kata bini, kata laki, abang mana bang dan mencari. Abang bungkuin nasi. Buat ayu minumnya. Abang kau timbang otak, timbang sawit kopi. Ti haram sampai pulang. Tiba-tiba rumah laki yang punya ke bini. Boleh pucet bibi kau kan ni. Kata lebih ni pucet bibiu. Tentulah yo awak makan batimbang otak tadi, batimbang sawit. Makan di kedai. Sempode kan nasi, gulai ayam kan nasi, ayam goreng kan nasi. Bini maco. Ikan asin. Antu pucet bibiu dek makan. Katanya bini buak.
Nyawak mono nak pandai meliaur. Bu. Iyo tu nak. Kalau ibu Masya Allah. Kompak, bagus. Salam ko amak-amak ibu di salah di Ustaz Ahmad je nak salah Ahmad je salah. Malam iko Ahmad dan baking. Sebelah laki Ahmad dan Suai. Kita hazab apa-apa malam ni. Nya mereka pertanyaan tak nanggung kali Pak. Kalau amak-amak kau jadi tanya bagaimana menyenangkan suami. Jadi tanya pula. Ulun jago laki le bini lah jago. Ulun duduk laki le ayu minumnya lah babuai. Iya tak nak? Ulun pe berkojo lah kain kojo lah bergosok. Ndak dibai de laki piti do ono ajo. Dibai piti alhamdulillah. Iya tak nak? Tidak dibai piti do bini batanak jo supaya laki makan jo. Biar bau tang. Pokok laki makan. Iya tak nak? Yang cak puangai le. Dan ku ado nan contoh nan perai umur nambah sorry bro. Contoh itu menyenangkan. Kenapa awak indah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Jika kata-kata bongi. Oh ya kau abang kau nak kau ngerti. Mandang cuma niok lu deh mak. Wantino kau bukan untuk dibongi-bongi tu. Bukan untuk dibentak-bentak. Iya tu ndak. Asal usul wantino tulang usuk Nabi Adam sebelah kiri. Ndak sebelah kanan tu. Sebelah kiri itu pun bengkok. Mak ku akal produksi kau bengkok pak. Jangan bohong ibu, no. Nani yo nani ndak. Iko tadi tu bokeh inyo ndak ketek dah cerah muka. Tibo seketek le ala susira je ngamat. Itu asal usul. Entah bukan untuk dibentak-bentak, perempuan tu kan untuk dimongi-mongi. Makanya dalam perempuan itu kalau melawan kawak nangi, katanya Pak. Lah nangi, katanya tak tolak dia. Amaku cara menyenangkan bini. Itu Rasulullah, ajaran sunnah Rasul itu begitu. Jadi Rasulullah itu dilahirkan Allah Ta'ala ke dunia itu menyenangkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menyenangkan. Masuk dalam masjid, senang. Masuk dalam musalla, senang. Kalau awak pergi solo, tarikat, berkhalwat, senang. Lalu di jalan, sakit pawi. Apa dia sakit pawi Ustaz? Berlubang-berlubang. Iya tu nak. Sebetulnya proposal yang dibuat oleh Pak Wali tadi itu bagus. Tapi nak ngono dah depan. Ada anggota dewan sih kau? Ada tak? Anda ada. Kau ada ya. Ada mandi juga kata. Ya anggota dewan tu hanya mengusul. Anggota dewan tu hanya dalam tokok palu. Piti mana tak ada. Tak ada. Kalau ingin menyenangkan umat, menyenangkan rakyat, menyenangkan siapapun, mari gotong royong kita timbun jalan tu dengan kerekel. Itu namanya menyenangkan. Tapi kalau ditunggu je proposal, tahun ni suap bokodo, itu pun rapat lah dah. Kalau dah lah. Rapat tahun ni suap, sudah tu menyelang kalau ban jalan lah tak bertahu jam. Jadi ada cara sodo Pak Wali, mano Honda nan jatuh, foto copek. Mano mobil nan jatuh terserak, foto copek. Jadi seluruh yang terjadi itu hakim ke mereka itu. Nyo kalau serius Pak ya mohon maaf, kalau serius pemerintah wa Indonesia kok indah ada aspal yang tak koyong di jalan dah. Le paham dah. Tidak ada aspal nan tidak koyong di jalan. Koring nama si kau koying apa? Kau nak hujan air basah jo aspal tu, nak hujan air aspal basah jo. Lain jelasnya ndak. Kalau ada pemerintah yang hadir, Pak Bupati, Wali Kota, atau umpamanya, ya orang berkepentingan lah, asonang nanti dah. Tidak ada sih kau dah pun. Jangan Pak Ahli Desa, jangan baca 24 jam dah lolok kadang-kadang dia mentuani rakyat. Tapi tadilah dijadiin peti desa, tak lah boleh orang kepala desa lah masuk penjara.
Nak macam itulah. Nak lawan dia dijadikan tak tahu apa tu guna kan. Makanya awak gotong royong menyenangkan. Jadi amak dan ayah siapapun awak, suami awak menyenangkan bini. Bagaimana menyenangkan istri itu dalam rumah tangga? Diatur oleh Rasulullah. Pertama, ta'abbud ilallah. Sama-sama rajin ibadah kepada Allah. Rasulullah itu contoh tauladan. Khadijah rajin ibadat. Rasulullah apa lagi? Ancak masjid awak, godang masjid awak, Masya Allah. Mulai maulid Nabi ko dengan solat berjamaah dan bagi yang ulun semayang dengan semayang dayan. Makanya kadang-kadang lagu-lagu dulu itu menjadi dakwah pelajaran bagi awak. Mungkin itulah nyendak laku lagu-lagu lama no. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak solat, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kan tak laku lagu tu kini dah. Nan laku lagu-lagu dangdut. Kalau tahu lagu dangdut doh, goyangnya tangan kanan nunjuk langit, tangan kiri tunjuk bumi, mata dipicangkan, bibir bawah bergigi. Entahlah. Kadang-kadang memikir mohon maaf. Ayah-ayah awak di kampung kau masih ada sekian orang. Atuk-atuk dan mak-mak nenek-nenek masih ada sekian orang. Tapi tidak juga ke masjid. Jangan ke masjid. Solat je kadang-kadang tidak. Dia lah bangun tanah je lah. Kan kasau bunyi tu. Padahal hidup tidak seberapa lagi. Ama, ya mak. Coba tengok dari sudut itu, sampaikan ke sudut kau. Mana banyak nantu tua atau muda-muda tu? Nantu tak lama dah lah, bangkit dah lah. Bu, cuba tengok muka kawan kiri kanan amat-amat dia. Mana pucik-pucik tanggung kau jawab dah lah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal akan kita, sedetik tidak ditambah, sedetik tidak dikurangi. Mana ibadat awak baru? Makanya apa nas rumah tangga, rumah ange, di kantor ange, masyarakat ange. Yang ibadah kehadiran Allah itu hanya al-qalil, hanya sedikit. Itu pun kadang-kadang tu baca mo'oh pula tu. Alah apa pula taat pula? Alah sampai bila tolak dia tu? Coba. Yang tak solat cuba sadar diri awak tua yang tak solat itu. Padahal faman ya'mal mithqala dzarratin kharran yara wa man ya'mal mithqala dzarratin tak ada di tip X Allah Taala Pak. Belum ada yang di tip X, semuanya ada lengkap di catatan Allah. Di tempat lain nama ayah mohon maaf. Kadang subuh, wirid subuh. Mohon maaf ya mohon maaf. Memeludak Pak sampai di sini duduknya. Nak nyangkut aja dagunya aja, nak nyangkut di meja ni Pak. Melimpah. Solat subuhnya melimpah kayak hari raya Idul Fitri, Idul Adha Pak. Itulah orang subuh tu. Awak kadang-kadang itulah, jangankan wirid subuh. Solat subuh aja kadang-kadang masjid tu ibu hati nang apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa ya salat ya ala salat. Coba yang muda-muda yang gagah ganteng kayak begini, Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau begitu, saya tidak kayak gitu dengar Ustaz. Saya suara muda, irama baru sekarang. Allahu Akbar, kalau kayak begitu anak muda yang azan, nang gadi-gadi nancak-ancak di rumah tu mambu-ambu dak masjid mambu-ambu. Mula. Iko kadang-kadang amak-amak tu di rumah datang orang azan adalah azan wang entahlah. Waktu lah masuk ala tu nak dengar. Tak. Nya tukang azan tu la umur 68. Baterai tu lah suak. Ya Allah salat. Anak muda, saya mulai hari ini akan menyenangkan masyarakat. Saya akan tampil menjadi muazzin. Saya akan tampil jadi imam. Saya akan tampil jadi pahlawan dalam masyarakat. Coba. Kapan lagi?
Oh, saya tidak pandai imam Ustaz, saya tidak pandai azan Ustaz. Okey, pemuda remaja, mari kita kompak tiap hari Jumat pagi. Oh, tidak bisa, hari Jumat pagi kita sekolah, masih ada kegiatan. Jumat, Minggu pagi kita semuanya gotong royong membersihkan masjid dan mushola yang ada di masyarakat kita. Bersihkan masjid luar dalam, bersihkan WC-nya, kapan perlu tidur dalam WC itu enak karena bersihnya. Aku nak entahlah. Belum datang nanti kematian lagi, Masya Allah. Datang banyak yang ikut salat 7 orang, 8 orang. Padahal mana payahnya salat jenazah itu? Apalagi memandikan. Padahal kalau tiba datangnya mayat meninggal bapak dan ibu itu, ini umpamanya mayat dimandikan. Wajib yang memandikan ini siapa? Keluarga, bukan orang lain. Oh, kan ada itu pengurus sosial Ustaz. Bukan, yang wajib itu keluarga, anak, istri, suami, minantu, cucu, itu yang wajib. Orang lain itu hanya menolong. Kenapa keluarga wajib memandikan keluarganya sendiri? Bila ada aib maka tidak diketahui oleh orang lain. Aku nak dan seorang belok-belok kaki dia tu budak. Boleh. Cobalah. Padahal memandikan orang mati itu yang paling senang, Pak. Itu yang paling senang. Saya kan sering adakan pelatihan jenazah itu, sering adakan pelatihan jenazah. Takut Ustaz. Ustaz, manolonya awak tak apa. Nak apa guna dia takut-takut. Namanya orang mati, terserah dia awak ajanya. Nak disemprot tu. Terserah atau ndak disemprot, ndak malah cari ayu dah 2 baskom atau 3 baskom, langsung gagi nyong. Nyong ndak melawan no aja. Cuman guru kita kan tidak ngajar kayak begitu. Siram baik-baik, tampung airnya dengan tangan, karena itu terasa sakit. Iya sakit tuh Ustaz. Saya kasih contoh. Kadang-kadang kan orang tidak percaya, kita buat hukum akal. Karena hukum adat, hukum akal, dan hukum syarak. Hukum akal itu ada bisa diterima, bisa tidak. Karena akal terbatas adanya. Mari contoh, mak dan ayah tertusuk kaki oleh duri atau paku. Sakit atau tidak? Ketika dicabut sakit atau tidak? Paku dan durinya tidak ada lagi, tapi yang kena duri tadi sakit atau tidak? Macam tu lawak Yusuf, Pak. Macam tu lawak. Ketika dicabut roh sakit. Sisa yang ada roh dulu itu, mana yang dipegang semuanya sakit. Makanya pelan-pelan. Tak boleh kasar-kasar. Gosoknya pelan-pelan. Atau kenapa pula takut lo memandikan mati? Dan sejak dulu sampai kini, ulun pernah melawan orang mati. Ulun pernah melawan. Oh, andi kan elok tu nyonok ajanya. Gosok giginya nyonoknya. Nak gosok. Tak ada. Ayah awak akan mati, ama akan mati, suami akan mati, istri akan mati, anak akan mati. Betul atau tidak? Wajib hukumnya mempelajari ilmu itu. Ustaz, itu kan fardu kifayah itu Ustaz. Ingat, menuntut ilmunya fardu ain, mengerjakannya baru fardu kifayah. Saya ulang, menuntut ilmunya adalah fardu ain, mengerjakannya baru fardu. Wajib ilmu itu dituntut. Supaya senang mak kita yang memandikan, kita yang menggosokkan, kita yang mengapani, kita yang jadi imam, Masya Allah. Saya tanyalah mak sama ayah saya, kalau meninggal kita besok, anak yang menyolatkan kita senang hati apa tidak? Anak yang memandikan senang apa tidak? Tapi kalau orang lain memandi dan menyolatkan anak, wanda ikut ibu hati, tahu tak? Tidak. Tak ada makna hidup tu, Pak. Tak ada. Mulai. Padahal solat jenazah mana susahnya? Usalli ala hadzal mayit, hazihil mayitati. Itu aja niatnya, udah beres.
arba'at takbiratul fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar, al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama habis. Allahumma fillahu warhamhu, Allahumma fillaha warhamha wa afiha wa anha. Doa terakhir, Allahumma tarimna ajrahu, Allahumma tarimna ajraha. La. Nada susahnya kalau le mau. Kapan kita menjadi rahmat kayak begitu? Menyenangkan nama awak, menyenangkan ayah awak, menyenangkan masyarakat awak, pemuda remaja, jangan menjadi wawak tengah kampung tapi menyenangkan kampung. Kebak kamu katamu ya Abdul Somad Tuan Guru, hei pemuda remaja, pelihara adikmu, pelihara orang kampungmu, jangan sampai keliaran, jangan sampai bergoncengan dengan orang lain, nanti masuk angin, pulangnya keluar angin. Kan banyak gitu deh kan. Apa agar tuh pemuda, adik kita, orang kampung itu orang kampung kita, pelihara supaya pemuda remaja menjadi rahmatan lil alamin. Makanya resepnya gimana Ustaz? Supaya menjadi contoh dalam hidup itu, uswatun hasanah, suami istri rajin ibadat kehadirat Allah. Laki solat, suami solat, istri solat. Bu, ibu kalau dapat laki nak rajin semayang senang hati pun tak? Kalau laki nak mau semayang sakit hati pun tak? Coraikan aja bu. Kalau adalah hak perempuan menceraikan suami, banyak laki-laki gilo di jalan nampak. Ya suami maunya marah. Kerja tak mau, solat tak mau. Laki-laki apa? Kan bongiwan dia awak kau jadinya kan. Jadi tunjukkan rajin ibadat. Cobalah jadi imam. Abang-abang ambo kau jadi imam. Ambo yakin kau abang-abang ambo kau pandai jadi imam. Cuma ada kesempatan aja. Nah, lu dapat itu aja dah. Coba ibu nak kena punya suami tu. Bang, buat kami solat. Selama ini suami tu solat. Tapi pernah jadi imam? Enggak. Kini kasih dia kesempatan. Bang. Boleh kami semayang bang. Yalah. Abang jadi imam ya. Cuba. Ini kadang-kadang pandai tu bahasa lo tu pak. Coba. Sholli fardhu maghribi salasa rakaatin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baru takbir. Allahu akbar. Baru takbir. Bergetar darah sang istri. Tak salah pilih selama kau kira. Sang istri mulai dengan anak di belakang. Allahu akbar. Suami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Istri belakang hati berbunga-bunga onde. Apalah kan dibalik? Berbunga-bunga hati. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seharusnya dijawab amin. Tapi istri karena berbunga-bunga hatinya selama ini tidak pandai, tidak tahu sang suami kayak begitu. Kiranya suara emasnya ada. Langsung jawab. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Abang sayang. Hujan lobek air Pak Wali. Hujan lobek air. Nema. Terlena deh. Masya Allah. Coba. Saya tidak pandai jadi imam Ustaz, belum pernah latihan tidak kayak gitu. Latihan lah nanti. Mulailah latihan. Azan orang di masjid kita sudah ngambil wuduk di rumah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Orang kena solat di masjid, kena awak latihan jadi imam, anda apa-apa di rumah dulu dalam kamar. Jadi boleh bini dulu leh. Namanya latihan. Boleh tahu gak Pak Wali? Boleh berdiri ke? Hanya ambo kau contoh mobil pra kau minyaknya solar. Makin lama, makin angin. Tapi tunggu kawai ku aja, ndak ada tambah leh. Tambah kau minus Pak Wali.
Dia lama kata. Nah, togak ni ya. Nah, suami masuk kamar lah dulu. Latihan jadi imam, tutup pintu. Mulai latihan jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli. Namanya orang latihan tentu banyak gayanya. Kiranya lapasnya itulah topik, rasanya usolli fardal maghribi salam. Allahu akbar. Karena baca doa iftitah tidak terdengar, hanya sir. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Mulai baca Fatihah. Selama ini solat. Pernah jadi imam? Tidak. Akhirnya mulai lagi dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau begitu gaya abang jadi imam. Istri sedang cuci piring di sumur. Nanya sama anak, Yong, ya bu, siapa azan? Siapa yang solat itu? Tak, ayah bunyinya. Mana solat? Tak, dalam kamar bunyinya. Sang istri bergegas copet curi piring. Lah selesai cuci piring itu, ditengoknya, bukanya pintu. Nampak suami sedang sirotol. Saya yakin begitu suami sedang baca, istri tutup mulut, keluar suara asli. Itu bukan suara ngejek. Saya yakin bukan ngejek istri, karena gembira. Kayak begitu aja gaya suami mah senang istri bukan main. Alhamdulillah. Apalagi suaranya yang bagus tadi. Coba latihan. Kalau nak kapan apa maknanya Maulid Nabi kalau tidak ada perubahan terhadap diri kita? Kalau baca sejarah, okey. Dari pertama kita baca sejarahnya Rasul. Siapa Nabi Muhammad? Nurun ala nurin, adalah cahaya. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, imam para nabi, imam para rasul. Siapa Nabi Muhammad itu? Manusia pilihan Allah. Siapa Nabi Muhammad itu? Habibullah. Siapa? Panjang ceritanya lagi itu. Atau baca sejarah, nanti ada tempatnya. Ini enggak, saya ingin kepada bapak dan ibu, makna yang kita sedikit bawa balik itu nanti bisa kita amalkan. Yang belum solat selama ini bagaimana solat supaya jadi tauladan, supaya menyenangkan. Selama ini belum pernah latihan jadi imam, jadi latihan jadi imam. Selama ini belum menyenangkan, bagaimana menyenangkan? Lai jelas nah. Coba. Yang kedua, bagaimana kita bisa tauladan dalam hidup, dalam keluarga, dalam masyarakat? Birrul walidain. Amak dan ayah jangan dilupakan. Rasulullah masih dalam kandungan ibundanya yang bernama Siti Aminah. Bu, pernah hamil? Pernah hamil? Ini gambar orang hamil. Kalau hamil kayak ini tandanya 8 bulan. Kalau biasanya orang hamil kayak begini, bibirnya pecah-pecah. Kalau jalan tangannya di bawah. Itulah yang dirasakan oleh mak kita, oleh istri. Kalau udah turun ke bawah sedikit, nah itu tanda 9 bulan. Itu kalau 9 bulan wahnan wala wahnin. Al-Quran Allah sampaikan, orang yang hamil badannya lesulet, lelah, loyo, jangankan jalan. Mak dan ayah, ya abang-abang saya, Masya Allah, ngertilah mak kita yang hamil tu bukan mudah. Jangankan kerja, jangankan jalan, lolok. Lihat tu loloknya. Apa bahasa psikololok tu? Oh tidur. Jangankan kerja, tidur aja payah. Ngendeng ke kanan, sakit tulang rusuk. Buang ngendeng kaki, sakit lah tulang rusuk. Yang laki bawa kowo-kowo dek lolo. Yang bini tak kipe-kipe je. Bawa lontang, pawik togang. Bawa longkuit, tak kuit malotui. Iya tu nak.
Kalau dah turun kayak begini, jalan istri kita, jalan mak kita, kita berada dalam kandungan mak kita. Itu tak siko tangan mak awak membawa awak le ayah, tak siko le pemuda remaja. Mano tangan Ustaz lah ke belakang. Hei, gosok ke putui kuah. Iya tu nak mak? Rasulullah dalam kandungan ibundanya yang mulia Siti Aminah tidak. Kenapa? Karena beliau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, menyenangkan ibundanya yang mulia Siti Aminah hamil tak ada contoh bini awak doh, ndak contoh amak awak. Kalau bini awak hamil entahlah makin disapu makin menjadi. Awak duduk umpamanya macam ikonyo, duduk lo di dekat ruang tengah di dapur tu. Atau dongah ada awak inyo. Ngapa bu? Ha? Makin disapu makin menjadi pak. Siti Aminah tidak. Itu makanya kalau kita baca sejarah panjang nanti, tapi apa yang untuk kita? Makanya birrul walidain, menyenangkan ibu. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Sejukkan hatinya. Jika nak tiap pulang utang dia sawi, tiap pulang utang dia sawi, tiap pulang utang dia sawi. Baju utang dan mak, baju utang dan mak. Amak lemau siok jangeknya, lali suik jangeknya, lakajui jangeknya. Dek mengodangkan awak, dek mengodangkan awak. Iya tu nak? Ada mak ayah redo hidup dalam hutan melentara zaman dulu itu. Masya Allah. Awak apa 7 pada adik, awak 9 pada adik. Zaman dulu kan amak-amak kan banyak anaknya kau. Nyo amak-amak kau rajin beranak. Hebat adil Allah Ta'ala tu pak. Ndak ada ibu dokter, ndak ada tim medis, ndak ada oksigen, ndak ada tambah darah, tidak ada boleh kau alat-alat, ndak ada. Tapi Allah tidak susahkan mak kita melahirkannya, hanya lahir awak mati pula lampu. Hati buah mak bidan, mana anak tu mana? Maka awak-awak dulu banyak lahir hitam-hitam. Yang kolam. Lai jelas. Senangkan hati bunda kalau ingin jadi tauladan. Tauladan dalam masyarakat, senang masyarakat, senang suami istri, senangkan mak ayah awak. Wala taqul lahuma uff. Jangan kamu berkata cis dan ah. Itu aja ndak boleh orang Pak, jangan boleh menghardik. Apa boleh menghardik? Qaulan karima. Buatlah perkataan yang lunak lembut, muliakan orang tua. Amak tu tak bisa diduturkan ayah, tak bisa diduturkan abang-abang. Dah mamang yang indah dah mak. Jangan ngecek lah lekuri ang dah mamang indah dah mak. Jangan mendutur lah lati gua di pada otak pada dia hati dan ang bodoh mamang. Tak bisa didutur nanti amak dah. Begitu kadang-kadang gelas dipegang emak, ada terjadi pada anaknya, jatuh gelas pecah. Berdotak jantung amak sekali. Senangkan hati orang tua kita. Oh, pemuda remaja saya yang kuliah atau kerja tempat yang lain di kampung orang lain. Buat mak orang mak kita, ayah orang ayah kita, atuk orang atuk kita. Kalau pandai berkain panjang, lebih lomak pada berkain sarung. Kalau pandai beramak somang, oh lebih sayang pada amak kandung. Lai jelas. Kau nak jangan amak orang dihormati, omaknya nak dihormati dia tu. Tiba ke awak tu, tiba ke awak. Boleh. Mana akan menjadi contoh dalam kehidupan? Mana menjadi tauladan? Mana akan menyenangkan? Yang kedua, yang ketiga, bagaimana menjadi tauladan dalam masyarakat, dalam keluarga? Laki, suami, istri saling punya perasaan. Amak-amak awak dulu, juga ayah awak tu hebatnya, Pak. Tu hebat. Susah hidup, tidak ada pernah berantem. Dulu banjir kampung awak, di Siko Pak Wali pernah ada banjir, tidak ada pernah. Pernah banjir kan, mungkin tidak sini tapi udah kampung lain.
Atau di sini, dulu banjir kampung awak, sook bosong kampung kami. 1,5 meter air dalam kayak gini. Berjalan macam kota Madai. Dah 4 hari tenggelam rumah itu, nak dapat bantuan. Masuk 5 hari baru lewat sampan kepala desa bawa bantuan. Cik rumah dapatlah cik supermi. Padahal dalam rumah tu awak berlima, beradik kakak, amak ayah, dulu berdua, bertujuh. Cik supermi dapatnya, Pak. Nak ada heboh-heboh mak dulu, nak ada mana heboh-hebohnya. Dimasak je supermi, nan congok dapat 3 sendok, ni tak congok tinggal airnya aja leh. Bang Jackie dulu pernah dapat supermi kayak gitu. Kalau sekarang banjir-banjir sikit aja cuman, supermi dapat 1 kardus, telur ayam 1 papan, gula dapat 1 kilo, tepung dapat lagi, minyak dapat lagi, beras dapat lagi. Apa heboh-heboh je lepas. Coba. Jadi saling punya pengertian antara suami istri. Menikah, akad nikahnya sudah, ijab kabulnya sudah, mas kawinnya sudah, tidak terlalu mahal. Hanya perangkat alat solat habis 750.000. Konsumsinya habis 20 juta. Tenda-tendanya habis 30 juta. Jumlah semuanya 50 juta. Berantem laki bini gara-gara HP. Gara-gara HP. HP hanya 2.500.000. Corai gara-gara adik HP yang 50 juta tidak ada nilainya lagi. Iya atau tidak? Makanya mau sabut tadi ambo kalau dalam HP kau kabini dan bayayang dan. Cobalah Pak Wali periksa kalau ada yayang atau bini dan dari ini dan. Tadi aja kan pai wirid mak. Mana bang pai wirid, mana bang wirid tan peranak. Copet pulang mu bang. Awak alum poi lah suwo pulang ne. Ko ado nan cono itu mau nambah soalnya ni. Yang keempat, bagaimana caranya dalam masyarakat kita menjadi tauladan, penyejuk hati. Hal ihwal, kenallah dalam lingkungan, akurlah dalam masyarakat, tegur sapa, tengok menengok, jenguk menjenguk, itu syariat. Makanya Rasulullah coba berangkat ke waktu dari Mekah ke Madinah, hijrah. Disambut oleh kaum Ansor, kaum Muhajirin itu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Padahal yang menyambut bukan umat Islam semua, ada Majusi, ada Yahudi, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Kenapa? Karena konsep yang dibawakan oleh baginda Rasul, konsep kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Maka menyambut para ulama, menyambut pemerintah, nenek mama, orang-orang terpenting, sunat hukumnya disambut dengan solawat, dengan berjanji, marhaban, dan lain-lain. Sunat. Kita tengok Buya Abdul Somad kemana-mana tu disambut dengan marhaban, berjanji, dengan hadroh dan lain-lain. Tapi yang mau datang tadi nak don menyambut. Lah, disambut dia Pak Wali Desa serombongan aparatur tadi ya. Boleh makan dah, Masya Allah. Lomak sambalnya luar biasa. Bang Jeki nambah Buya, nambahnya. Mau nambah tapi ada mandang je kayak dia nak. Konsep kebersamaan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi azqakum. Innallaha alimun khabir. Surah Hujurat yang ke-13. Allah ciptakan awak laki perempuan, suku berbangsa. Di sini ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Aceh dan sebagainya. Kalau di kampung-kampung namanya ada Domo, ada Piliang, ada Pitopang, ada Melayu, ada apa lah? Ada Kampai dan sebagainya. Untuk apa? Lita'araf, untuk saling kenal mengenal. Enak dalam masyarakat, enak dalam keluarga, enak berorganisasi, enak berjamaah. Kalau awak akrab, akur sesama awak. Lai jelas.
Jangankan kita mendamaikan bangsa kita yang konflik antara pemerintah dengan pengusaha, pengusaha dengan rakyat jelata, rakyat jelata dengan pengusaha, atau dengan pemerintah dengan ulama. Jangankan mendamaikan mereka, jangan mendamaikan antar desa, jangan mendamaikan antar tetangga. Awak juga kadang-kadang bertiga bersaudara, tidak bertegur sapa. Coba. Mulai maulid Nabi ini, ambo kan elok-elok dan hormati abang ambo. Ambo kunjungi kakak ambo. Ambo kembali elok jadi ambo. Hanya gara-gara sebatang pisang, gara-gara hanya satu batang pinang, batas tanah, berantem sampai hari ini tidak elok-elok. Tetangga mungkin tidak beradik kakak, hanya gara-gara bakar sampah, asapnya di bawah angin. Yang kena asap dalam rumah batuk-batuk. Kata yang membakar sampah, matilah. Tadonga dia anaknya, amak disuruh mati dia abang tu ni. Biarlah nak, biarlah. Ada balik, sudah ada balik tu ya. Kiranya balik dondam lo, dibakar lo sampah. Nak batuk contoh tadi. Siapa yang pandai buat batuk contoh tu? Cuba. Bunyi kan tadi kan lain kan, kini kan lagi. Coba. Ada. Ada yang pandai enggak? Tak usah. Nanti enggak pula berhenti bawa pula ke rumah sakit. Saya kena pandai lama latihannya tuh. Akhirnya sama tetangga enggak tegur sapa. Gara-gara hanya asap. Padahal dia ke masjid juga, yasinan juga, arisan juga, berumroh juga. Tapi enggak boleh elok lah 3 tahun gara-gara asap. Coba, siapa kita? Ulaika allazina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Allah berikan kita modal tawaduk, qanaat, tawakal, tasyakur, ridho dan lain-lain. Kenapa modal itu kita tukar sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba? Awak ni hancur Indonesia, hancur masyarakat kita hancur. Oleh apa Ustaz? 2 yang sangat besar. Satu karena sombong. Yang codiak sombong dek codiaknya, yang ancak lah sombong dek ancakinya, nang kayo sombong lah dek kayoinya, nang buuk lah sombong lah dek buukinya, nang musikin lah sombong lah dek musikininya. Awak buuk musikin sombong lah donen. Lagak barat habis salung awak buuk nak tentu diuntung tu ni tu. Ustaz, saya tidak sombong Ustaz. Tapi orang menyalahkan saya aja semua. Betul. Awak kau dalam masyarakat serba payah. Jadi Pak Wali salah. Jadi RT salah. Jadi RW salah. Nenek mama salah. Jadi imam salah. Jadi Ustaz salah. Jangan dibilang jadi Ustaz kau gampang sama ayah. Payah jadi Ustaz kau. Kadang-kadang ingin kami makan bakso di tepi jalan. Tak boleh di uang tu Pak. Tu saya makan bakso. Tak malu deh. Tak malu deh. Hanya tiap sore makan bakso situ. Awak tak boleh. Apalagi kalau kayak kami ustaz kecil-kecilan kayak gini. Kalau sempatlah boko babini 2. Entahlah. Bukan satu kampung orang heboh. Tiap kampung. Tu keriman lewat. Alah. Jojok dan tengok 2 bini. Kalau sempatlah entahlah. Tapi itulah heran saya. Ada tetangga saya di Pekanbaru, Ustadz indah, imam indah, RT indah, RW indah, pengurus masjid indah, kepala desa indah, lurah indah, mau penyantun yatim tidak, kemudian mengurus sosial tidak, apa tidak aja dong. Hati gue bini, ono jiwangnya Pak. Padahal selewo sama juga awaknya. Kan? Sorry nggak? Itulah serba susah. Jadi wajar ada orang tak senang. Rasulullah aja Rasul, Nabi, Khalifah, orangnya amanah, orangnya al-amin, orangnya siddiq, orangnya tablik. Tapi orang tak senang kepada Rasulullah. Biasalah dalam masyarakat iko. Makanya kayo awak curiga uang, ancak awak diadu domba di uang, buuk awak caci di uang, miskin awak dijual di uang. Tu apa boleh Ustaz? Mati awak sonang uang itu tiap. Lepas pahamnya. Itu apa cara Ustaz? Biarlah uang menghasut awak asajan awak menghasut. Biarlah uang menggunjing awak asajan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigit awak asajan awak menggigit.
Supaya apa? Supaya jangan putui awak berkeluarga. Jangan putui awak sakampung. Jangan putui awak badun sana. Jadi ayah-ayah awak, atuk-atuk awak, imam-imam awak, ama-ama awak, niniak-niniak awak, kawan-kawan awak. Terasalah enaknya nanti. Coba pemuda remaja. Kita memang tidak punya uang, kita tidak punya ekonomi, tapi kita punya ide, kita punya ilmu, kita punya tenaga. Coba besok kita cari mobil 2, isi kerekel, mana lokuk-lokuk jalan itu, baru kita timbun. Jangan dengan tanah. Kalau dengan tanah tambah hancur. Apalagi kalau amak-amak biasanya tu apa namanya kau dicatuknya daun ni kau, dicatuk daun ni kau, dibuatnya kayak lumpur itu ya, dibuatnya kayak itu tambah hancur itu. Karena yang kita letakkan pada tanah becek itu menjadi vitamin. Menjadi vitamin. Bahasa awaknya jadi pupuknya, Pak. Lunak tanah, betul. Lunak tanah itu. Makanya kalau tengok tu PU tu, legend lokuk-lokuk tu digali dia. Bawa ke timbun dengan yang baru. Supaya jangan lunak lagi. Awak nak kena tanah desa, ada jalan desa, ada. Timbun dengan kerekel. Cari orang-orang kaya. Gimana cara orang kaya itu? Oh, banyak. Apa namanya itu mobilnya banyak, sawitnya luas. Ada 7 orang, 1 orang 2 mobil, 2 mobil, 2 mobil, 2 mobil, berarti 14 mobil. Kan gitu, Ustaz. Yang 4 orang ni mau, Ustaz. Tapi yang 3 kok tidak mau nyumbang, Ustaz. Padahal kayu-kayu banyak piti, Ustaz. Jangan dipaksa, rekan-rekan pemuda remaja, jangan dipaksa. Sawitnya, bang, Pak. Ayam mau ampek kau dibayar kami kau 2 motor. Kau lah 8 motor. Pak batigo sianu ndak amu dah. Ndak apa je Pak. Kami pun dah remaja 8 dado kami. Cuman kami posan aja. Mati sok jalan seorang je kau kubumu ya. Boleh tu Ustaz. Basyirau wa nadhira. Beri khabar gembira bagi orang yang mau, beri khabar petakut bagi yang tidak mau. Biarlah jalan seorang kau kubu so. Nengok lawak orang jalan ke kubu. So dia kucung badan tu dia tanya, mana tu? Mati dan liangnya. Ini ada orang kampung kerengkang godang aja. Dia ajak dak amu dia sabit melawan. Macam mana kini? Baik biti ngango je, ndak dibayar ngango je. Le faham dahnya. Jadi hancur awak kerana kesombongan. Kedua iri hati. Hancurnya awak bersama negara kau iri hati. Siapa yang dihasut, dihasut. Siapa yang dihasung, dihasung. Siapa yang diadu. Ngopo tak elok aja. Mak. Oh, Mak. Mohon maaf ya kalau beliau dah membuat contoh. Ada di kampung kami bau nama. Amak tahu tu nama bau adanya. Si kau apa nama dah, Pak? Bau aja, Bang. Iya, Pak. Apa? Bau aja ya. Cubalah amak ayah dan dalam kodok dan cuba dong. Siapa je lalu ke bawa tetap mencibiu. Lalu anak SD mencibiu. Lalu anak SMP mencibiu. Lalu anak SMA mencibiu. Lalu amak ayah tan kobun mencibiu. Lalu beko istilahnya orang tampasau mencibiu. Malam pengantin 3 jam tu membuat koi. Nyawang kini tak sama je mamak koma dah. Kalau kini bodaknya 3 macam, sari ayu apa. Ndak lah cukup babe tu dong. Ada lah nampak dia pakai kuas. Iya, pakai kuas Pak Wali. Dalam dulu kuas tu untuk mancat konsennya. Kini ndak untuk ada lah kuas ande. Makanya kalau ayah-ayah mo, abang-abang mo nan tukang hilang kuas buat jempol ngiki anak tengok dalam tas bini dia. Makanya lama itu 3.500.000 itu bayu tu. Kita tengok amak-amak amak dulu ndak bodak asal cik je bodak pipan merompek alah. Makanya sajak dulu manis sampai kini bantu. Jangan tengok amak-amak ni dulu ya. Jangan deh. Manis. Bodak-bodak pipan rompek kajak anak aja selesai. Kalau awak laki-laki kan dah. Kalau laki-laki tu bawa suruh kau muat conok kojo, kini conok kojo, esok bawa suruh conok kojo. Kenapa beda perempuan laki-laki Ustaz? Kalau pada usia banyak nak sunat-sunat dipakai. Kalau laki-laki nak wajib-wajib aja. Kadang-kadang mandi nak sabun. Sudah mandi badan tak balap. Sikit obok tak ada. Kadang-kadang kadang sabun. Ni lah kenapa? Kalau pada usia tak. Mana kacau lah kacau lah. Duduk macam nak atau ngajam dah.
Alah selesainya mereka kan, apa yang jalan ke muka rumah. Di muka rumah kan ada lah kacau dah. Enggak ya lah. Apa jalan lah. Anak awal dia di rumah tu kacau. Bangkit lah cik dah lah. Masuk motor. Duduk macam mana ikut. Awak kata main tong piti dalam dompet. Cina nak ada kacau. Lihat je lihat. Entahlah. Tapi orang Tino-Tino macam tu di kampung kami Pak Wali. Kampung kami. Kalau amak-amak siko dan gadis-gadis siko merasa parah pun itu lepas. Jadi iri hati itu yang membuat hancur. Janganlah. Itu bukan pakaian insania tapi pakaian syaitania. Makanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Saro yasiru siraan, sadarlah awak, insaflah awak, taubatlah awak. Awak pengikut Nabi Muhammad iya, tapi mana tanda-tanda awak tu? Solat hilang-hilang timbul, kasih sayang tak ada, menjadi rahmat menyenangkan orang ulun ada. Kemudian tanggungjawab awak sebagai tauladan dalam masyarakat dan keluarga, organisasi berjamaah, ulun tanda, ulun nampak. Kini dia ada maulid Nabi ko, wak nampakkan diri awak, bosok awak ko benar-benar tercermin tauladan, menyenangkan. Lai paham Bapak Ibu? Kemudian apa lagi? Yang kelima, supaya tauladan kita dalam masyarakat berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Dapat rezeki, ya bagi-bagilah. Gimana caranya Ustaz? Ya ada rezeki makan sekeluarga. Yang laki bini makanlah jomin tuo. Yang kadang-kadang saci umat tu periwaknya bertiga lah doba. Nanang kamar adalah masak neko, kamar masak leko, masak pula. Mana nikmat hidup contoh itu. Cuba tengok nenek-nenek, amak-amak dulu yang kalau ada ketik-ketik macam kau main kelereng di muka rumah tu heboh-heboh. Hoi, sini nak, sini saya sini. Ini kerupuk makan ya, kawan-kawan ya, bagi-bagi ya. Jangan berantem dah. Apa jauh-jauh tu dah tuang dah mam, pai. Contoh itu gaya diumpan dulu, Pak, diumpan dulu. Kalau begini, hei, mana? Siap wayang, saya mau, pai. Besok jatuh awak, terlando di onda tu jatuh, bekal sila ada becek, matilah. Lai jelas. Dulu saya kan orang kampung saya ni, saya rasa mak dan ayah yang hadir, kau orang kampung, cuman gaya kota. Dulu berbagi rahmat, berbagi nikmat. Ada pisang berbuah satu tandan. Begitu ditebang oleh sang ayah, bawa ke dalam rumah, disisir oleh mak atau nenek. Dipawam musuh kampung awak. Ompe air limu air lah masak lo biasa pau. Apa yang tahu nasa sikit ke rumah datuk tu nak. Apa yang tahu ke mana ni tu nak. Apa yang tahu ke kawan nanti nangis-nangisnya. Mak nak wudu mak dah. Anak dua sikit kau jangan kakak nak dan bawa masajid tu. Tadi dah nengok nak nampak ada pisang. Lah ya doh. Tu dulu berbagi. Oh durian berbuah, tetangga dikasih, ini dikasih, itu dikasih. Kini jangan uang di balik anak awak sendiri. Jangan kakak, jangan dijual, jangan kakak. La ilaha illallah. Dulu serentak berbuah, betul atau tidak? Durian bawa buah, mutan bawa buah, pelesan bawa buah, mangga bawa buah, manggis bawa buah. Rambai bawa buah, pitagan bawa buah, macang bawa buah. Apa lagi? Kelengkeng bawa buah, tampui bawa buah, ridan bawa buah. Boleh? Sampai sakit pawi dia makan. Kini lagi bawa buah, 5 batang mutan doh. Sebatang nama bawa buahnya. Dan sebatang dah 2 dahan bawa buah. Abi pulau dia kolong. Yang doyan 5 batang bawa buah sebatang, 2 dahan. Nan 2 tu 5 lah nyata. Mana tanah atas sapi tanah tu. Jatuh bau lebih so tu. Kenapa? Dulu kompak berbagi nikmat orang, kini sempili. Iya tu nak? Mulai hari ini kita coba. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut. Berikanlah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita
sisipkan sebagian kecil ke jalan Allah. Kapan perlu, sebagian besar ke jalan Allah. Mana ke masjid, ke anak yatim, ke puskesmas, ke madrasah, ke orang miskin, orang para duafa yang tua-tua mungkin. Mohon maaf anaknya ndak ada anaknya tapi ndak ada di kampung, susah duitnya, atau mungkin untuk jalan segala macam. Itulah yang kita terima nanti Bapak Ibu. Rasulullah tangannya ada tangan pemurah. Tiap hari dia bersedekah. Awak apa baru? Coba, orang dah bangun masjid dengan sendiri, orang dah bangun masjid dengan sekeluarga, orang dah bangun panti asuhan dengan keluarga, orang dah bangun madrasah dengan pribadi. Awak apa baru? Coba. Saya mulai Maulid Nabi ini akan berwakaf 1 sak semen tiap bulan, tiap semen tiap bulan. Kalau sebanyak ini kita 500 orang, satu orang 1 sak, satu orang 1 sak tiap bulan, 500 sak. Kalau 2 bulan 1000 sak. Oh ni mak, tak perlu diaduk dah Pak Wali. Tak perlu diaduk dah. Simen dia lah tahan tapi jalan sana. Sudah tak otok simen tu kan nan sa 1000 sak dah. Imbau Pak Camat juga, imbau Pak Bupati. Macam itu jalan sekarang. Tapi tidak hancur, kuat. Artinya mak dan ayah hanya 1 sak 1 orang tiap bulan, 1 sak 1 orang. Jalan mana yang tidak bisa kita seminisasi? Parit mana yang tidak bisa dialirkan air? Itulah amal jariah yang tidak disangka-sangka mak dan ayah. Di dunia sudah mengalir, di akhirat apalagi. Cuma wang awak itu tersolat, ndak amu masjid, ndak amu gotong royong, ndak amu musyawarah, ndak amu rapat, ndak amu mati nak masuk surga tu Pak. Sonang lah duit dia. Amat ayah rekan pemuda remaja yang terhormat, cukup demikian pengajian awak di hari pas jam 12 kurang 2 jam seperempat. Demikianlah amat ayah, masih ada tempat yang diatur oleh Ustaz Jeki. Saya ni kan orang-orang mau diatur aja saya ni kan. Ke sana ke sini ke situ ke situnya. Saya ngikut saya Bang Jeki. Ke sana Ustaz jadi, tak jadi Ustaz alhamdulillah kan gitu kan. Jadi mak dan ayah, apa yang disampaikan oleh Pak Wali, sekarang baru saya jawab Pak Wali, keinginan dari jemaah dan masyarakat untuk Ramadan yang lalu atau beberapa kali melalui mungkin Abang Jeki kita, bukan kami tidak mengkabulkan permintaan masyarakat, tapi waktu itu kondisi badan belum begitu sehat. Belum begitu sehat. Jadi sekarang 2 minggu ini baru kami bergerak dengan kawan-kawan untuk Maulid Nabi. Tapi cukup jauh perjalanan kami. InsyaAllah akhir selesai ini langsung ke Conti, ke Serenti, sudah tu langsung ke Teluk Kuantan, langsung ke Medan 1 minggu pula di Medan. Jadi tentu doa ayah, doa amak, doa anak keluarga, kawan-kawan sangat kami harapkan, karena kadang-kadang itulah berminggu-minggu meninggalkan anak dan istri demi untuk agama. Demi untuk agama, apalagi buya-buya kita yang lain, saya yakin dan percaya lebih pula dari kita berjuangannya. Untuk dosa anak kami, ama ayah kami yang tinggal di kampung, kok apalah bisa awak buya. Yang guru ngaji mah ya ajar anak-anak mengaji. Yang jadi imam yuk kita hadir ke masjid. Oh yang jadi jemaah yuk kita isi solat berjamaah. Oh yang mampu mari kita berimpak wakaf sedekah. Oh pemuda remaja mari kita amankan kampung kita dengan sesuai ide yang kemampuan kita. Karena kita mempunyai idealis dan sosialis, maka mari kita tengokkan kepada orang-orang tua kita. Apa yang bisa kita buat? Biarlah qalilun bi qalilin, biarlah seketik demi seketik, tapi bermakna bagi orang banyak. Saya yakin dan percaya ide itu semuanya ada sama kita, tinggal kita lagi bismillah kapan kita mau bergerak. Demikian nama dan ayat, semoga bermakna manfaat adanya. Apa yang kami sampaikan ada bermanfaat rasanya, mari kita amalkan. Kalau ada silap dan salah tersinggung maksudnya Bapak dan Ibu, tidaklah unsur sengaja, mohon kami dimaafkan. Lebih dan kurang izin maaf, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.